Salam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah online hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, dan ketiga yang esa, selamanya tak terpisah. Ku bersujud menyembah Allah yang Maha Tinggi. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dosaku, ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, baik bagi masing-masing pribadi kami, bagi keluarga kami, maupun bagi gereja dan bangsa kami. Ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun dilakukan secara online. Ya Tuhan, kami ingin datang ke hadirat-Mu dengan kekudusan. Oleh karenanya ya Tuhan, ampunilah kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Kami sadari bahwa kadang kami tidak taat akan perintah dan firman-Mu. Kadang kami lebih memilih hal-hal duniawi dan menjauhi Engkau. Kiranya ya Tuhan, Kau kuduskan dan sucikan kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka dan memberikan kesembuhan buat mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan persoalan lainnya akibat dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga buka jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang belum dapat pekerjaan. Kiranya juga Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih dalam pembelajaran sekolah secara online. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu bagi kami, semua umat-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kami dihindarkan dari penularan virus corona, dan kiranya segala kebutuhan pokok kami dicukupkan, dan kami pun dimampukan untuk melakukan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, supaya semakin hari semakin dipertambahkan berkat dan anugerah-Mu bagi gereja kami. Dan kami pun dimampukan untuk bersama-sama, mulai dari pengurus gereja hingga jemaat, untuk melaksanakan segala kegiatan dan program gereja dengan mengutamakan protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan gereja yang saat ini dilaksanakan secara online, seperti yang kami lakukan ibadah saat ini, katekisasi, bimbingan konseling, dan bimbingan pranikah. Kiranya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk pembinaan secara online para calon diaken dan calon penatua. Kiranya mereka semua meyakini akan panggilan Tuhan untuk melayani bersama dan membangun tubuh Kristus. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, diaken, dan para PKS, serta para pengurus komisi dan pengurus bidang. Biarlah Tuhan pelihara mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga Tuhan memberikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, gereja ini dapat diselesaikan renovasinya. Untuk dana pembangunan gereja ini, kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kami. Kiranya mereka juga dalam perlindungan dan berkat-Mu, dan gereja ini dapat terus menjadi perpanjangan tangan kasih Allah, terus aktif terlibat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan, baik secara ekonomi maupun yang terinfeksi COVID-19.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini. Saat ini bangsa kami diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, sudah banyak yang meninggal dan sakit akibat dari penyakit ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, penyertaan, dan kekuatan bagi para pemimpin kami dalam pemerintahan, mulai dari level yang tertinggi hingga yang terendah, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, terutama perlindungan kesehatan dan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa syafaat kami, yang akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Membangun tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Untuk memperlengkap orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dengan dilandasi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19-20 yang tertulis, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Semua milikku,
undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan, dan pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam doa persembahan kami. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan apa yang menjadi sebagian dari milik kami ya Bapa, dan kami tahu ini juga berasal daripada Engkau, dan kami berikan kembali kepada Engkau untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami yang telah memberi dan juga tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga ya Bapa, kiranya persembahan ini bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Selvi Mamahit. Dan untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, Bukakan Mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami, membimbing kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti firman Tuhan dengan jelas pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, kemudian 2 Petrus 1 ayat 16 dilanjutkan dengan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya
kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Yang berikutnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Pasal 2 ayat 1 sampai 3, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini semakin jelas adanya tanda-tanda akhir zaman, yaitu dengan terjadinya bencana alam dan juga muncul berbagai penyakit termasuk COVID-19. Saudara, seiring dengan munculnya berbagai tanda-tanda, ada hal yang juga menakutkan terjadi, yaitu begitu banyak ajaran yang menyesatkan di zaman ini. Nah, saudara, justru ini jauh lebih berbahaya daripada COVID. Orang-orang percaya yang menjadi korban COVID, mereka telah menikmati kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Tetapi orang-orang yang dikendalikan oleh ajaran sesat terancam kebinasaan kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ajaran sesat bukan baru muncul pada saat sekarang ini. Ajaran sesat sudah ada bahkan sejak zaman Paulus. Maka Paulus mengingatkan bahwa hal itu akan tetap ada di masa-masa yang akan datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang, bahkan banyak orang yang akan murtad dari iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan bagi kita semua. Karena itu sudah dinubuatkan bahwa pasti hal ini akan terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, melainkan harus waspada dan siap untuk menghadapi terjadinya kemurtadan besar, di mana banyak orang yang tertarik dan mengikuti ajaran yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyebut beberapa istilah tentang ajaran sesat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, kemudian 2 Petrus 1 ayat 16 dan pasal 2 ayat yang pertama. Saudara, Alkitab menyebut bahwa ada ajaran roh-roh penyesat, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku dibimbing oleh Tuhan atau dibimbing oleh Roh Kudus,
tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka adalah pendusta. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka jangan heran di tengah-tengah zaman sekarang ini banyak orang yang berbicara atas nama Tuhan. Banyak orang berkata, Roh Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya dengan penuh keyakinan. Mereka mengatakan seperti itu. Bahkan itu bisa di-share di sosmed. Banyak orang ya yang forward ke teman, ke rekan, karena dalam catatan paling bawah, kirimkan ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Ya, isinya adalah Tuhan berbicara kepada saya bahwa besok akan terjadi, ya, berkat Tuhan akan dinyatakan pukul 6 pagi atau pukul 5 pagi, ya, akan ada mujizat terjadi, ada kesembuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti begitu gampang untuk mempercayai ketika ada seorang yang mengatakan Tuhan berbicara atau Roh Tuhan berbicara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau memang melakukan sesuatu untuk kita, kalau Tuhan mau memberkati, mau memulihkan kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa harus bicara lewat orang lain? Toh setiap pagi kita merasakan betapa Tuhan memberkati kehidupan kita. Ada hari baru, ada berkat baru, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Masih menikmati nafas kehidupan, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah sebuah keajaiban. Sehingga yang kita alami adalah betul-betul ada sesuatu yang dari Tuhan, bukan dari roh-roh penyesat yang mengatasnamakan Tuhan, bukan dari orang-orang yang mengatasnamakan atau mengaku-ngaku berbicara atas nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan juga menyebut tentang ajaran setan-setan. Ajarannya adalah penyangkalan kepada Tuhan. Saudara, mari kita menyadari bahwa iblis terus bekerja untuk menyeret manusia dengan segala tipu muslihatnya agar manusia tidak lagi menyembah Tuhan. Saudara, karena itu segala bentuk penyembahan berhala, kepercayaan kepada dukun, paranormal, orang pintar, saudara, ini adalah pekerjaan iblis untuk membuat kita tidak lagi menyembah dan mengandalkan Tuhan sang penguasa hidup ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan penyembahan yang tidak benar dalam kedok agama itu pun terjadi pada zaman ini. Penyembahan kepada orang-orang kudus, para malaikat disembah sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Mereka dijadikan ilah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang harus kita waspadai bahwa ini adalah pekerjaan iblis, ya. Penyimpanan berbagai benda peninggalan para martir lalu dengan penuh rasa hormat, rasa cinta memberikan penghormatan ilahi kepada benda-benda tersebut, bahkan membangun mezbah untuk menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menguduskan gambar-gambar tempat-tempat ibadah tertentu, bahkan memanjatkan doa dan pujian untuk menghormati orang-orang kudus yang sudah meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada. Dan saudara, ini adalah pekerjaan setan yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perlu sungguh-sungguh untuk kita mewaspadai bahwa di zaman sekarang ini semakin banyak ajaran yang menyesatkan. Ajaran nabi palsu, ya, ajaran tentang bagaimana nubuat-nubuat disampaikan. Banyak orang berbicara juga atas nama Tuhan dengan bernubuat tentang sesuatu yang belum terjadi. Saudara, seperti nubuat tentang akhir zaman, nubuat tentang pemulihan dari COVID. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dalam waktunya Tuhan, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memulihkan kita dari situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan jangan sampai kita terbawa dengan konsep-konsep yang salah, seakan-akan memberikan pengharapan bagi kita bahwa melalui nubuat itu akan terjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah nabi palsu. Dan untuk zaman sekarang ini tidak ada lagi nabi. Saudara yang dikasihi, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam fungsinya sebagai nabi, tapi bukan jabatan nabi.
ya, yang mendapatkan suara langsung dari Allah lalu menyampaikan kepada umatnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan, mendapatkan inspirasi Roh Kudus di dalam firman Tuhan, lalu menyampaikan itu kepada jemaat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan percaya dengan ajaran nabi palsu, ya. Ada juga dikatakan bahwa ada ajaran guru-guru palsu. Ajaran ini seperti orang yang membual dengan kata-kata yang muluk-muluk, ya, dengan mulut yang fasih, memperdaya hati orang-orang yang polos sehingga banyak orang yang tunduk pada pandangan-pandangan yang berusaha disebarkan oleh para penyesat seperti ini. Saudara, mereka dikatakan menggunakan cerita-cerita isapan jempol yang disebut dongeng dan tahayul. Saudara, semua pengajar palsu adalah pendusta dan semua ajaran mereka adalah menyangkal firman Allah. Saudara, seperti yang terjadi pada zaman Paulus, bahwa pengajar-pengajar di Efesus, mereka telah mengajarkan bahwa tidak menikah itu lebih rohani daripada menikah. Saudara, Paulus sendiri, dia seorang yang tidak menikah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia mengajarkan dasar Alkitab tentang pernikahan dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 24. Bahkan Yesus pun mengajar tentang pernikahan dalam Matius 19 ayat 1 sampai 19, dan Yesus juga menjelaskan bahwa tidak semua orang juga memang harus menikah dalam Matius 19 ayat 10 sampai 12. Saudara, jadi ajaran tentang tidak menikah, tidak boleh menikah, itu salah. Saudara, semua dalam kehendak Tuhan, menikah atau tidak menikah dalam rencana Tuhan, dan yang pasti lembaga pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan. Saudara, pengajar sesat juga mengajarkan ada makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa semua makanan itu halal dalam Markus 7 ayat 14 sampai 23. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah ajaran-ajaran yang banyak membohongi, ya, kehidupan umat Tuhan sampai hari ini. Ajaran dari roh penyesat, ajaran setan-setan, nabi palsu, guru palsu, saudara, semuanya sumbernya adalah dari iblis, si pendusta yang berusaha untuk mengendalikan kehidupan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada yang benar dalam ajaran-ajaran seperti ini. Semua adalah penyangkalan kepada Tuhan. Maka semua pengajaran sesat itu semuanya punya maksud dan tujuan tertentu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, tujuan dari pengajaran sesat itu adalah untuk menjerumuskan orang kepada kebinasaan kekal, untuk menyangkal Tuhan, untuk menghujat jalan kebenaran, dan juga untuk mencari untung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tujuan dari pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh kalah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka perlu kita mewaspadai. Mari kita belajar bagaimana cara kita mewaspadai ajaran sesat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Yang pertama adalah melatih diri sendiri. Saudara, ada dua hal tentang melatih diri di sini, yaitu latihan badani dan juga latihan rohani. Saudara, kita tidak diajarkan untuk memilih salah satu. Latihan badani yaitu dengan cara menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Ini adalah penting. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bait Allah. Bahwa kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah rancangan Allah dan dipakai Allah untuk menjadi alat untuk melayaninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun hal yang prioritas utama adalah bagaimana kita melatih diri secara rohani. Latihan badani berguna untuk hidup sekarang ini. Latihan rohani berguna untuk hidup sekarang ini dan juga hidup sampai selama-lamanya. Latihan rohani tidaklah mudah. Saudara, ini adalah pelajaran seumur hidup. Ini adalah pelajaran seumur hidup yang melatih diri
dalam ibadah atau hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan hanya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang telah mengalami kelahiran baru. Hanya bisa dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan untuk latihan rohani ini, saudara, kita tidak boleh lemah. Tapi firman Tuhan katakan kita harus berjerih payah dan berjuang. Karena ternyata untuk menghadapi kenyataan di tengah-tengah dunia ini tidaklah mudah. Bagaimana kita mampu untuk menghadapi? Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka harus dimulai dengan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan kita menyerahkan diri untuk hidup dalam ketaatan. Saudara, maka Tuhan akan menuntun kita melalui Alkitab sebagai firman Allah, sumber kebenaran. Saudara, di bagian ini dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam membaca kitab suci. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan kita, melatih diri kita waktu demi waktu untuk betul-betul kita hidup sesuai dengan gambar Allah. Saudara, bertekun dalam membaca kitab suci bukan hanya sekedar mengejar target, baca sampai selesai. Bahkan mungkin berulang-ulang baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun berarti hanya mau membaca firman Allah setiap hari, hidup dalam firman Allah, dan hanya mau mengabdi kepada firman Allah yang kita baca. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang baca firman Allah berarti siap untuk mengabdi hanya kepada firman Allah. Dan orang percaya harus senang untuk belajar firman dan mengajar diri sendiri sebelum kita mengajar orang lain. Ya, kita harus bisa mengajar diri sendiri sebelum kita mengajar orang lain. Lalu yang kedua, mewaspadai ajaran sesat adalah menjadi teladan. Saudara, latihan rohani tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri. Latihan rohani ini memampukan kita untuk menjadi teladan yang baik. Saudara, kehidupan yang menjadi teladan akan berbicara lebih kuat dibanding dengan kita mengajar dengan mulut. Ya, sekali lagi, kehidupan yang menjadi teladan akan berbicara lebih kuat daripada kita berbicara dengan mulut. Dan hanya orang yang tekun belajar firman Allah yang mendapatkan kekuatan untuk hidup menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi teladan adalah tanda kedewasaan rohani. Dan inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh dunia dari zaman ke zaman. Bahwa kedewasaan rohani penting untuk menyikapi segala situasi. Penting untuk menyikapi segala bentuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka bicara tentang kedewasaan rohani adalah pertumbuhan rohani yang matang. Usia tua tidak menjamin seorang dewasa secara rohani. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tergantung seberapa dekatnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, membangun rohani dan mengajari orang lain adalah tugas kita sebagai orang yang percaya untuk menjaga kemurnian firman Allah. Namun sebelum kita melakukan itu untuk orang lain, Tuhan mau berurusan dengan kita dulu secara pribadi. Agar kita hidup sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus maju secara rohani agar menjadi kesaksian dan menjadi teladan bagi semua orang. Dikatakan bahwa perhatikanlah, hiduplah di dalam firman Tuhan yang kita baca, supaya apa? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keteladanan, di mana ada kemajuan rohani yang bisa disaksikan kepada orang di sekeliling kita. Saudara, mewaspadai ajaran sesat yang ketiga adalah siap untuk membangun dan mengajar. Gunakan karunia rohani yang ada pada kita.
Saudara, di tengah-tengah perkembangan ajaran sesat, marilah kita membangun rohani orang lain. Saling membangun akan membuat kita menjadi gereja yang kuat, menjaga kemurnian firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang terdidik soal-soal iman dan ajaran-ajaran yang sehat. Saudara, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan yang sampai hari ini ada di depan kita. Saksi Yehova yang gencar untuk memberitakan apa yang menjadi kebenaran versi saksi Yehova. Saudara, mari kita menyadari bahwa ini terjadi dan ada di sekeliling kita dan harus kita waspadai. Ya, ajaran yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada kemenangan Kristus, tidak ada kedatangan kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Maka ajaran ini juga mau mengatakan bahwa tidak ada kemenangan bagi orang percaya setelah dia mengalami kematian secara jasmani. Mati, ya sudah, selesai. Kebahagiaan itu pada saat ada di dalam dunia ini. Tidak ada kebahagiaan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi banyak orang yang juga mau mengikuti ajaran-ajaran seperti ini, ya. Ada lagi ajaran yang lain seperti teologi kemakmuran, ya, yang selalu mengatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan pasti kita akan diberkati. Padahal Yesus sendiri datang ke dunia ini, dia menderita dan dia mengajarkan bahwa orang yang mengikut dia harus ikut menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengajaran-pengajaran yang salah yang ada di sekeliling kita, masih banyak lagi yang terjadi. Saudara, marilah kita saling membangun untuk kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Marilah kita saling menguatkan sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang percaya, memiliki kekuatan iman untuk kita menangkal setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pengajar-pengajar yang benar. Andalkanlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita saat menghadapi tantangan ajaran sesat di masa sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah dengan hidup melatih diri sendiri di hadapan Tuhan agar betul-betul kita memiliki iman yang kuat dan bersiaplah untuk menghadapi gejolak zaman yang semakin hari semakin luar biasa, dan kita dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, menjadi kesaksian. Saudara, sebagai penutup dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saudara, waspadalah, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian dikatakan bahwa engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu menjadi andalan kami di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau senantiasa, sehingga kami tidak goyah sedikit pun dengan tantangan ajaran yang menyesatkan. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran di dalam firman Allah, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi seorang percaya yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami ya Tuhan, dan biarlah kami dimampukan untuk sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kami tetap dimampukan juga untuk tetap melayani dengan setia, untuk membawa kabar baik kepada semua orang yang belum percaya, bahkan yang sudah disesatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyian Allah Bentengku yang Teguh.
dipersilakan berdiri, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pelihara firman-Nya, jadilah saksi-saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Amin. Untuk menutup ibadah, mari kita naikkan pujian pemutusan. Pencemooh, tapi suka Tauratnya kan bahagialah, seperti pohon di tepi sungai, menghasilkan buah pada musimnya, dibuatnya akan berhasil. Bukan demikianlah orang fasik itu. Tak turut nasihat orang fasik, tak di jalan orang berdosa, tak berkumpul pencemooh, tapi suka Tauratnya kan bahagialah, seperti pohon di tepi sungai, menghasilkan buah pada musimnya, yang dibuatnya akan berhasil. Bukan demikianlah orang fasik itu, mereka takkan hukuman. Demikian pula orang berdosa, sebab Tuhan
Kami, segenap penata layan ibadah online pada tanggal 11 Oktober 2020, mengucapkan selamat hari Tuhan Yesus memberkati.